Bersama menggunakan salam sewujud kanan melempang. Adil Katalino, Basuran Kasaluga, Sengat Kajubata. Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di podcast Kodim 1017 Lamandau. Malam hari ini kita akan berbicara mengenai sosialisasi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025 di wilayah Kodim 1017 Lamandau. Dan narasumber atau yang akan membawa materi malam hari ini, kami menyapa selamat malam Pak Komandan. Selamat malam. Selamat malam. Tentunya bersama Bapak Letko Armir Ari Sugiarto Esos. Sekali lagi selamat malam. Sehat Bapak? Selamat malam. Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Baik. Berbicara mengenai penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat tahun 2025 di wilayah Kabupaten Lamandau. Kita dulu kenal dulu bagaimana jalur penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Ada beberapa jalur yang bisa diambil bagi calon prajurit TNI Angkatan Darat. Untuk jalur penerimaan TNI Angkatan Darat, kami ketahui ada empat. Jadi yang pertama itu adalah penerimaan untuk taruni dan taruna, khususnya AMIL, Akademi Militer. Ya. Kemudian yang kedua adalah perwira prajurit karir TNI atau yang disingkat PPK TNI. Nah itu para calon anggota TNI dari para sarjana. Ya. Para sarjana punya kesempatan untuk bisa masuk ke sini. Ya. Kemudian yang ketiga melalui jalur Bintara. Nah, Bintara ini ataupun Bintara ini ada jalur prajurit dan kuat. Ini biasanya dari SMA Mas, dari yang sederajat ya. Kemudian yang terakhir adalah jalur Tamtama PK. Itu sama juga dari jalur SMA yang sederajat juga. Iya, berbicara mengenai jalur Tamtama PK, kita ketahui bahwa Tentara Nasional Indonesia telah membuka pendaftaran untuk calon prajurit jalur Tamtama. Itu sudah dimulai dari tanggal 26 Desember sampai dengan 29 Januari 2025. Ya. Nah, bagaimana persyaratan umum, kita berbicara mengenai persyaratan yang harus disiapkan oleh para calon prajurit TNI Angkatan Darat ini, Pak? Untuk persyaratan umum, yang pertama adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, berbicara masalah umur, Mas Bebi, ini paling rendah atau minimal 17 tahun lebih dari 9 bulan. Nah, kemudian paling tinggi atau maksimal 20 tahun. Ya. Ini dihitung pada saat pembukaan pendidikan Mas Bebi. Kemudian yang selanjutnya ini yang paling disorot adalah catatan kriminalitas. Biasanya mereka akan mengurusnya di kepolisian, ya, melalui surat kebawahan baik atau SKCK ya. Kemudian yang paling utama juga adalah sehat jasmani dan rohani. Itu paling penting. Betul. Dan berbicara mengenai tinggi badan, di mana Pak? Tinggi badan, kemarin kami dapat surat perintah terakhir ya untuk tinggi badan ini yang awalnya 163 cm. Ini kemudian ada dispensasi lagi menjadi 160 cm. Nah ini sangat positif menurut saya karena bisa menambah animo khususnya putra putri
yang sudah memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi calon prajurit TNI. Ya, ini tentunya dibuat semakin mudah. Betul. Sehingga putra putri yang ada di Kabupaten Lamandau punya kesempatan yang sama untuk bisa mendaftar di calon prajurit TNI Angkatan Darat Republik Indonesia. Berbicara mengenai persyaratan umum, kita juga akan melihat bagaimana dengan persyaratan administrasi secara pribadi yang akan dilengkapi oleh para peserta ketika mendaftar sebagai calon prajurit. Bagaimana dengan persyaratan administrasi? Persyaratan administrasi tentunya ini pasti putra putri atau masyarakat yang ada di Lamandau ini pasti sudah punya semua, ya, saya yakin itu. Yang pertama tentunya adalah KTP. Iya, karena di usia di atas 17 tahun pasti punya KTP. Betul, Mas Yudi. Kemudian kartu keluarga. Selanjutnya akte kelahiran. Selanjutnya KTP orang tua ataupun wali. Nah, kemudian tadi yang sempat kita kepolisian ya. bahas di pertama adalah SKCK. Kemudian BPJS, Mas Webi. BPJS kesehatan yang aktif tentu. Kemudian selanjutnya pastinya adalah ijazah. Terus yang terakhir mungkin ada tambahan, ini adalah raport SD, SMP dan SMA, Mas Webi. Ya, ini juga akan dilihat nilai ya untuk calon prajurit itu sendiri. Iya. Pak Komandan, tadi kita sudah berbicara mengenai persyaratan administrasi dan berbagai persyaratan lainnya. Nah, bagaimana dengan materi tes seleksi calon prajurit TNI Angkatan Darat? Oke, kita berbicara mengenai materi tes. Iya. Tentunya tadi kita perintahkan untuk calon yang akan mendaftar, pastinya dia akan bawa administrasi. Tentunya di situ pasti akan diseleksi, yaitu di situ ada tes administrasi. Pemeriksaan administrasi. Betul. Berarti bahwa pemeriksaan administrasi menjadi pertama. Betul. Ketika mendaftar menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan. Kalau kesehatan itu ada tes pertama dan kedua, Mas Yudi. Iya, tes pertama sendiri meliputi pemeriksaan organ luar untuk informasi yang Ya, betul. Organ apa saja yang diperiksa, Pak? Biasanya kalau organ luar itu biasanya yang dites mulai dari mata, nanti kemudian kalau biasanya yang dites itu adalah anggota tubuh. Biasanya itu yang akan dites apakah dia mengalami patah tulang ataupun mungkin ada cacat atau apa, Mas Yudi, biasanya seperti itu. Ya, selanjutnya setelah melewati pemeriksaan kesehatan pertama dan nanti pemeriksaan organ luar, itu dilanjutkan dengan tes jasmani. Ya, betul. Yang ketiga itu adalah tes kesegaran jasmani. Ini ada beberapa item, Mas Yudi, yang harus dilakukan atau yang nanti akan diuji. Itu yang pertama adalah lari. Lari itu selama 12 menit, Mas Yudi. Ya, 12 menit. Kemudian ada pull up atau rest stop. Kemudian sit up. Selanjutnya ada pull up. Kemudian shuttle run dan renang sejauh 50 meter. Ya, setelah melewati proses tes jasmani, dilanjutkan ke tes berikutnya lagi. Nah, tes berikutnya ini yang keempat. Yang keempat ini agak berat kalau menurut saya ya. Ini adalah tes psikologi dan akademik. Nah, ini akan diuji apakah yang biasanya anak-anak para calon mendaftar ini kan sudah lulus SMA, masih ingat nggak dulu yang pernah dipelajari itu biasanya akan muncul lagi soal-soal yang seperti diujikan pada saat ujian dulu pada saat sekolah. Iya. Selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu ya itu tadi yang pertama ada kesehatan pertama, ada kesehatan kedua, ya organ dalam. Biasanya yang dicek itu, Mas Webi, itu darah, kemudian hati, kemudian jantung, bagian dalam, dan
urin. Nah, apakah dia menggunakan narkoba bisa jadi dan sebagainya kan Iya. itu kan menjadi pertimbangan juga untuk penerimaan seleksi prajurit TNI Angkatan Darat. Selanjutnya yang ke berikutnya lagi Pak Koman. yang nggak kalah pentingnya itu termasuk kesehatan juga, ada namanya tes kesehatan jiwa. Biasanya kita diperintahkan untuk mengerjakan soal, habis itu nanti ada wawancaranya juga. Itu nanti yang menentukan lulus atau tidaknya ya dokter itu sendiri Mas Yogi. Dan yang paling terakhir Paling terakhir adalah parade atau patogen. itu yang Nah, ini yang menentukan. menentukan karena di sini banyak calon-calon yang daftar ini nanti bersaing di situlah Mas Yogi. Disitulah tes terakhir yang nanti akan dilakukan oleh para pendaftar ini. Ya, ini untuk peserta yang akan mengikuti seleksi dia harus melewati 7 seleksi untuk masuk menjadi Tentara Nasional Indonesia 2025. Ya. Nah, informasi yang berkembang di masyarakat juga ini yang menjadi perhatian juga bahwa ketika masuk menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat bahwa kita harus menyediakan uang sekian. Nah, bagaimana statement Pak Komandan nih untuk meyakinkan masyarakat bahwa sebenarnya bahwa penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat itu tidak ada pungutan biaya? Ya. Saya masih sering mendengar dari beberapa masyarakat bahwa ada stigma yang mengatakan bahwa kalau mendaftar TNI itu harus menyiapkan sejumlah uang. Iya, betul. Itu saya jamin dan saya yakinkan itu adalah hoax, Mas Yogi. Iya. Tidak benar. Tidak benar. Karena apa? Karena itu selalu kita sosialisasikan terus-menerus setiap tahun kepada masyarakat atau putra putrinya yang akan mendaftar calon TNI itu gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Itu yang perlu, mungkin ini kami juga butuh bantuan Mas Wempi selaku pegiat aktif medsos untuk membantu kami dalam hal ini TNI dalam hal mensosialisasikan rekrutmen prajurit yang intinya adalah bahwa mendaftar TNI itu gratis dan tidak dipungut biaya. Dan apabila mendapatkan atau mengalami atau mengetahui ada pungutan, segera lapor nih. Dilaporkan ke kami. Nanti akan kita tindak lanjuti. Baik. Dan di awal tadi kita sudah informasikan bahwa telah dibuka pendaftaran Kamtama PK TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2025. Yaitu dimulai pendaftaran secara online ya tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025. Bagaimana cara mendapatkan informasi? Bahwa kami informasikan bahwa silakan langsung datang ke Kodim 1017 Lamongan. Boleh Pak Komandan sampaikan closing statement bahwa untuk mendapatkan informasi apa saja yang berhubungan dengan rekrutmen Kamtama PK TNI Angkatan Darat tahun 2025 bisa langsung ke Kodim 1017 Lamongan. Silakan Pak Komandan. Baik Mas Wempi, kami menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Lamongan yang mempunyai putra dan putri yang bercita-cita untuk menjadi prajurit TNI bisa mengakses di website resmi mengenai apa saja informasi bagaimana untuk mendaftar, kemudian persyaratan apa saja yang dibutuhkan, khususnya rekrutmen Kamtama PK TNI AD gelombang 1 tahun 2025, yaitu di website resmi http://ad.rekrutmen.tni.mil.id. Kemudian untuk tempat pendaftaran itu di Arjen Rem 102 Bandung di Palangkaraya. Mas Yedi. Dan informasi lebih lanjut Anda bisa langsung datang ke Kodim 1017. Betul sekali. Kalau misalnya bingung atau ragu-ragu, langsung saja, nggak usah
malu-malu, nggak usah takut-takut untuk datang langsung ke Kodim 1017 Lamando. Baik, ini luar biasa ya Kodim 1017 Lamando. Dan informasi yang kami dengar juga bahwa untuk calon peserta yang masuk atau mendaftar menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya yang berasal dari Lamandau, juga dibina fisiknya di Kodim 1017 Lamando. Betul sekali, Mas Febi. Kebetulan ada Kapten Sumarno, Pasipes Kodim Lamando yang selalu setia, selalu menemani para calon prajurit, khususnya putra-putri warga masyarakat Lamando yang memang berkeinginan untuk menjadi prajurit TNI, Mas Febi. Beliau ini selalu mendorong, memotivasi, sekaligus mengajarkan ada beberapa materi-materi yang memang selama ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Nah, itu kita ajarkan di Kodim sini, Mas Webi. Untuk persiapan mungkin ini bisa nanti disesuaikan oleh Mas Webi kepada ini, kalau misalnya materi-materi yang khususnya untuk tes ini kadang-kadang mereka tidak tahu atau tidak mengerti atau masih buta atau masih awam, bisa langsung ke Kodim, langsung hubungi Kapten Sumarno selaku Pasipes Kodim 1017 Lamando, Mas Webi. Baik, terima kasih. Kami ingatkan sekali lagi bahwa rekrutmen Tamtama PKTNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2025 gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Dan terima kasih untuk Bapak Komandan. Terima kasih sama-sama, Mas Webi. Mau menyapa masyarakat Kabupaten Lamandau malam hari ini. Kami menunggu Anda, kami tunggu jiwa merah putih Anda untuk bergabung bersama kami, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun 2025. Sekian dan terima kasih.